Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Hani dengan NIM 1930603139 kelas SPS IC 2019. Izin menjelaskan tema tentang gadai dan entrepreneurship. Tugas ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'azzil lazi'tu mina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syuhada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau menunaikan utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dalam tafsir Kementerian Agama bahwa ayat ini menerangkan tentang muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Lalu, dalam hal muamalah yang tidak tunai ini, maka hendaklah ada barang tanggungan atau biasa disebut agunan atau jaminan yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang, kecuali jika masing-masing itu saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah. Maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Lalu ayat ini juga tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan saja atau muamalah itu tidak dengan tunai atau tidak ada juru tulis. Nah, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam situasi yang lain, boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah. Nah, kemudian pada ayat ini juga Allah menegaskan kembali agar jangan menyembunyikan kesaksian. Nah, penegasan tersebut itu mengisyaratkan bahwa penulisan dan kesaksian itu menolong manusia dalam menjaga hartanya. Dan jangan lengah untuk melakukan keduanya. Nah, demikian pula untuk pemilik harta itu tidak disusahkan karena meminjamkan hartanya dan tidak dibayar pada waktunya. Menurut tafsir Muyasar pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, nah bila kalian dalam keadaan bepergian dan kalian tidak menemukan orang yang bisa menulis untuk kalian, maka serahkanlah sesuatu kepada pemilik hak sebagai jaminan bagi haknya, sampai pihak penghutang itu membayar hutang yang menjadi kewajibannya. Bila sebagian di antara kalian ini mempercayai sebagian yang lain, maka tidak mengapa bila tidak dilakukan penulisan, kesaksian, atau jaminan. Nah, karena hutang tersebut merupakan amanat di pundak penghutang. Jadi, dia harus melunasinya, dia harus merasa bahwa dia itu diawasi oleh Allah sehingga tidak akan mengkhianati si pemberi hutang. Nah, bila pihak yang berhutang ini mengingkari hutang yang dipikulnya, lalu ada pihak lain yang hadir dan menyaksikan, maka hendaknya pihak tersebut ini membuka kesaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian tersebut, maka dia adalah pemilik hati yang buruk lagi pengkhianat. Pada ayat tersebut, jika dikaitkan dengan tema gadai, ini penjelasannya sebagai berikut. Syarat yang terakhir atau kesempurnaan dari rahn itu oleh ulama disebut sebagai al-qabd al-marhun, yang artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditor.
Nah, syarat ini menjadi penting karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283 menyatakan fariham maq'udah yang artinya barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum. Apabila agunan atau jaminan itu telah dikuasai oleh kreditor, maka akad rahan ini bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang tersebut terkait dengan agunan sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, agunan dapat dijual dan utang tersebut dapat dibayar. Nah, apabila dalam penjualan agunan tersebut ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Hukum yang terkandung dalam surat ini adalah boleh. Surah Al-Baqarah ayat 283 ini menjadi dalil atas bolehnya menggadai. Ayat ini juga menunjukkan adanya gadaian itu ketika dalam perjalanan atau ketika tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskannya. Jumhur ulama mengatakan bahwa perjalanan dan tidak adanya orang yang akan menuliskan itu tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadaian. Karena apa? Karena hal tersebut dalam hadis Rasulullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf, falya'budu rabb hadzal bait, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Pokok kandungan Quran Surat Al-Quraisy adalah ayat pertama menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian pokok itu berdagang. Ayat kedua menjelaskan tentang perjalanan dagang orang-orang Quraisy pada musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman dan pada musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Dalam setiap tahun, mereka bepergian dengan tujuan untuk berniaga yang keuntungannya itu digunakan untuk keperluan hidup di Mekah. Selain itu juga untuk berkhidmat kepada Baitullah yang merupakan kebanggaan mereka. Lalu ayat yang ketiga, Allah mengingatkan khususnya suku Quraisy dan umat Islam umumnya agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah terhadap rezeki yang diterima. Mereka harus mensyukurinya dengan cara memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah. Pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atas kenikmatan yang akan diberikan kepada mereka, yaitu berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberikan kepada mereka makan untuk menghilangkan lapar. Mereka juga diberi keistimewaan dengan rasa aman dan tentram. Maka dari itu, hendaklah mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala memadukan rasa aman di dunia dan rasa aman di akhirat dengan melaksanakan perintahnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan barang siapa yang mendurhakai perintah Allah, maka Allah akan mencabut rasa aman di akhirat. Dari penjelasan tersebut bahwa inti pokok yang terkandung pada Quran surat Al-Quraisy adalah peringatan Allah kepada orang-orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Karena itu, mereka diperintahkan untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Tafsir Quran Surat Al-Quraisy oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama, syarat pertama diambil dari kalimat li'ilah yang artinya karena kebiasaan. Yang kedua, memelihara nama baik yang diambil dari kalimat Quraisy, sebab suku atau kabilah Quraisy itu termasuk kabilah yang paling mulia, yang nantinya melahirkan Nabi Muhammad. Maka, seorang pedagang pun harus selalu memelihara nama baiknya, sehingga dapat kepercayaan yang penuh dari
sekian langganannya karena tidak pernah berdusta atau menipu, tidak pernah menyalahi janji, atau menimbun barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengadakan misi perniagaan keluar daerahnya, bahkan ke luar negeri, untuk melebar luaskan daerah lingkungan perniagaannya. Dan syarat ini diambil dari kalimat yang artinya bepergian. Nah, seorang pedagang itu tidak akan maju jika tidak mengadakan misi perniagaan keluar daerahnya. Lalu yang keempat itu memperhatikan situasi keadaan yang menguntungkan. Nah, ia harus memperhatikan iklim, situasi, dan kondisi tempat di sekitarnya. Nah, syarat ini diambil dari kalimat asyita iwasoif yang artinya pada musim dingin dan musim panas. Nah, orang-orang Quraisy itu mengatur arah perniagaannya, yaitu di musim dingin mereka pergi ke sebelah selatan, yaitu negeri Yaman, dan musim panas ke utara, yaitu negeri Syam. Ada beberapa kata kunci penting yang terdapat dalam surah Al-Quraisy, yaitu yang pertama, ada kegigihan serta ketekunan suku Quraisy dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, hal itulah yang ternyata menjadi kunci dari kesuksesan bisnis yang sedang mereka jalani. Nah, keberhasilan bisnis mereka ini ternyata tidak didapatkan dengan cara yang instan, melainkan memerlukan sebuah proses yang panjang dan penuh dengan tantangan. Yang kedua adalah lafaz Quraisy, di mana orang Arab menjuluki suku Quraisy dengan istilah Ahlu Baitullah. Nah, penjulukan itu diterima oleh suku Quraisy dari orang Arab. Dalam dunia marketing itu biasa dikenal dengan istilah master brand. Jadi, jiwa entrepreneurship itu tidak muncul begitu saja, akan tetapi jiwa entrepreneurship adalah sebuah proses pembelajaran serta pembiasaan seperti yang dilakukan oleh orang Quraisy. Ada hal yang menarik yang perlu dicermati dari susunan ayat yang terdapat dalam surat Al-Quraisy. Dua ayat pertama, itu Allah menjelaskan tentang usaha suku Quraisy dalam mencapai kesuksesan di bidang bisnis. Nah, sedangkan dua ayat yang terakhir itu Allah menegaskan tentang konsep hakikat yang merupakan landasan dari tawakal. Nah, hal tersebut menegaskan bahwa tawakal itu harus dilakukan setelah manusia itu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hasil yang mereka tuju. Nah, tawakal yang tidak diiringi oleh usaha keras, ini tidak lain adalah sikap konyol yang tidak sesuai dengan perintah berusaha yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, hukum yang terkandung dalam surat Al-Quraisy ini wajib dan boleh ditiru dalam hal entrepreneur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.